Fredrin akan punya dua jaminan berarti sekarang dari mid dan juga goldnya. Karena mereka Damager sudah, ya mereka sudah punya badan kan. Mereka sudah punya Fredrin, jadi mereka juga secara nomornya bukan yang badan asli gitu loh. Atau yang nggak terlalu tanky juga. Tapi Oke. aku kira tadi bakal di take over loh sama tim EVOS. Karena EDT itu sangat berpengaruh banget untuk saat ini. Ya. Second striker lah bisa kita bilang ketika Moskov ini tidak berjalan dengan santai. Ketiga lah, third striker. Iya, Kalau edit ya. Late game banget, full defense item, sakit primal run-nya dia. Yes. keras banget. Yes. Oke, tapi untuk EXP kayaknya paling aman lah. Mau Gatot atau Glue? Gatot Gatot sih gua. kayaknya paling aman ya, dia bisa Ya Gatot. dia bisa gangguin juga untuk Backline. backline-nya tentunya dengan Avatar of Guardian. Dan ya Gatot Kaca yang telah diamankan karena memang butuh badan tambahan lagi sih untuk EVOS. Tapi match point untuk kedua belah tim. Siapakah yang akan menutup minggu ke-6 dengan kemenangan? Geek Fam kah atau EVOS? Wow, ini secara draft kalau kita lihat memang sangat berimbang satu sama lain. Tapi dengan membawakan Fredrin ini seharusnya objektif akan jauh lebih dikontes oleh Geek Fan. Oke. Aul dari draft terakhir. Aul memilih ke arah mana draftnya? Aku suka Geek Fam. Geek Fam, mau apa? Geek Fan. Geek Fam. Oke, kalau begitu one last game. Apakah Geek Fam akan mendapatkan poin reverse atau sebaliknya EVOS akan menarik Geek Fam turun ke dalam klasemen zona merah? Sohebel ada mana tepuk tangannya? Let's go. Kita akan menuju ke dalam Land of Dawn. Let's go! Dan aku mengintip ada 3 Purify Wah. yang dibawakan oleh EVOS. Sebenarnya ya, mengingat game kedua barusan di mana Geek Fam dapat kemenangan, Baloynya juga sebenarnya nggak main om. Kayak susah untuk dikasih celah lah. Iya. Dari ini game juga- 1 ya. Boleh nggak main dari game 1 ya. Iya dan ini 3 Purify bakal susah juga targeting buat Baloyski-nya om. Lagi-lagi ya buat Balowski yang lumayan tertutup juga. Tapi lumayan sih ya, maksudnya ya dari Balowski dia punya Tsunami Slam. Pastinya akan bisa membuang satu dari Purify-nya. Cuman yang jadi kendala untuk EVOS nanti karena mereka ngebawain banyak Purify. Kalau sampai kena Sanguine Claw, Kelar. mereka hanya bisa jalan gitu loh. Memang ada extra movement speed tapi jangan terlalu lama. Ya, kalau bisa sebelum kecubit om. Wah, Jangan sampai kecubit. Masalahnya kena cubit dulu biasanya. Iya. Ya ini dia untuk set talent emblemnya juga yang sudah kita intip. Yap, akhirnya dari Gold Laner Geek bukan main basic aman ya. Oke, tapi lihat di depan sana agak terlalu kasar ya. Permainan dan ini seperti permainan antara Ki dan juga Brans di tim mereka yang lama. Di babysit sampai dapetin kesempatan bisa ngezoning out. Tapi Natko? Oh, Natko untungnya dengan ada Gatot Kaca dia masih kuat dengan revitalize. Tidak harus worry dan nggak punya burst juga di depan sana. Yap, Revitalize ya yang ke trigger sejauh ini yang masih sibuk untuk farming di lane-nya masing-masing. Tapi pressure dan juga bala bantuan yang tadi bergerak ke lane-nya dari Brand ini membuat dari Kenziski agak sedikit struggle om. Yap, jelas ya karena dia tercicil jadi mau gak mau gak bisa terlalu maju juga dan boy. Oke, mereka akan coba untuk melakukan sedikit kontes menuju ke arah turtle yang pertama. Dan sekarang kalau kondisi Albert dengan adanya kondisi saat ini dia nggak terlalu worry untuk mendapat full buff. Dan Balowski belum memiliki kartu Tsunami Slam. Terlihat lebih dulu untuk memulai menuju ke arah turtle. Di sweeping oleh Star Swallow. Mencari di mana Natsuko berada tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS kehilangan satu turtle mereka. Yes, dan ini satu buah kesuksesan yang bisa dibawakan dengan adanya tank jungler adalah memegang objektif. Yap. Seenggaknya ada turtle yang bisa didapatkan juga oleh Geek Fam. Ya sebenarnya untuk tingkat kesuksesan dari tank jungler ya, kita Ya. harus melihat dari turtle yang pertama. Ya. Kalau gagal biasanya bisa digulung juga dengan lawannya dan kita melihat tadi ketika sukses untuk didapatkan buat turtle-nya itu thanks to Balowski juga karena ada efek heal yang diberikan dari kalian. Oke, ini mulai ditabrak lagi Purple-nya. Oke, bakal coba dipasang Tsunami Slam. Tapi nampaknya sedikit terlambat untuk menggunakan Purify dari KYY. First blood dengan dari seorang Aboy. Tsunami Slam sedikit terlambat gak sih Purify? Iya agak terdelay tadi ya. Kan sedikit lagi ya, sudah mendarat dulu tadi tuh. Tapi ini sama kayak Kairi tadi ya, Assassin. Oke, Fighter tapi jungle. tampaknya Brans tersiksa sekali di depan sana. Dan udah ada Make It yang standby on position dan Brans. Ina Brans harus tumbang di depan sana. Ya. Terejam-ejam. Mau coba untuk ditukar dengan adanya Aboy di depan sana. Tapi Avatar Guardian-nya for nothing.
Keluar sword skill yang terlalu banyak tanpa ada pertukaran sama sekali. Ini merugikan ketika mereka dipotong nggak bisa balik ke laningnya. Itu Swelo gemes banget sih. Itu Iya. stacknya udah mau penuh soalnya. Terus habis ya. Habis kepotong dan Gopsnya jalan ke tengah. Dan sejauh ini kita melihat Geek mereka cukup pegang kendali objektif. Melihat bagaimana permainan dari Make It juga menuju langsung ke bagian top. Membantu Goldlane agar bisa jadi nih. Dipercepat bahkan dibantu nih. Dipepet biar beratnya nggak terlalu kaya. Iya, ini udah under level 2 bahkan tadi keadaan yang sempat dipegang sama Brand. Iya benar-benar dua ini mahal banget untuk di Gold Laner. Salah. Dua tuh ability-nya beda, terus ditambah lagi dengan itemnya. Waduh, lihat Brans belum jadi apa-apa. Sedangkan dari Kenzinski udah punya apa? Hunter Strike Force. Iya, dan mau OTW ke Skypiercer seharusnya ya, apalagi 2 item loh. Wah gila, mereka nggak ngasih jalan KYE untuk bernafas sama sekali. Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS, mereka di early game sudah terseok-seok berbeda dengan dari game 1 dan juga game yang kedua. Wah ini Iya. topnya benar-benar dipotong terus-terusan ya. Gila, Brans gak dikasih main loh sama sekali loh. Diusir Bransnya ke belakang, nggak bisa deket sama sekali nih. Semuanya dan bahkan untuk dapetin EXP dari minion, jauh dia posisinya. Iya. Dapetin turret, dapetin turtle kah? Oke, nggak mungkin bisa sih mereka untuk kontes karena turtle. Tapi lihat di depan sana akan coba memaksa mencegah seorang Palesky. 1 poin kill didapatkan. Dan langsung ada Spear of Distraction mencegah seorang Boy. Terperangkap dan akhirnya berat. Kembali memberikan informasi yang cukup mahal dengan adanya Gops yang bisa dimakan oleh para pasukan dari Heavy Falls. Itu dia, membalikan kembali keadaan yang udah hampir hopeless untuk Brans di arah top lane. Tampaknya masih ada harapan untuk para pasukan dari tim EVOS. Itu dia ya, team fight dadakan yang bisa dilakukan juga oleh EVOS. Akhirnya targeting ke arah Aboy akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mahal. Dan akhirnya udah mulai mengejar juga nih ketertinggalan yang dialami oleh EVOS. Tapi ditabrak lagi, Purify save the day untuk Swelo. Ya, hampir ya tadi. Kena Hampir. Brand Assault, langsung Purify-nya aktif juga. Dan Kenzinski, Oke, Balaiski bakal coba untuk menangkap karena seorang KYY. Tapi body block yang udah disiapkan Natsuko walaupun tidak kena. Tapi ini menimbulkan satu impact yang cukup mahal di arah top lane. ya, cuman masalahnya untuk Geek juga sekarang nih, mereka harus kehilangan bagian topnya. Sebuah tim fight yang sangat manis tadi dari EVOS, di mana mereka dapetin purple buff-nya yang berarti agak menahan level dari Make It juga. Antiquiras untuk Make It. Sedangkan Kenzinski akhirnya second item selesai, Skypierce. Skypierce dan ini udah bisa join the fight sih. Iya. Berbanding terbalik dengan Moskov yang butuh 3 item Ya, dulu. dia sangat panjang. bantu di bagian topnya tadi. Masih panjang hari bos kalau untuk Moskow. Belum waktunya ya. Belum Belum. waktunya. Belum waktunya ya. Tapi untuk team fight yang bisa dibawakan sama EVOS juga hating powernya ini loh Om, ada di Matilda yang akhirnya juga bisa dimenangkan barusan. Yang penting nggak terlambat buat ini nggak sih, Purify juga tadi ya. Karena ya kita tahu pergerakan dari Geek ini kadang-kadang cukup mendadak gitu. Oh, Kids terlihat posisinya. Mereka harusnya udah mulai sadar kalau tim fight ini nggak cukup adil untuk di arah bottom lane kalau mereka paksakan. Karena nggak ada suksi di depan mata. Berpasukan dari tim EVOS mereka akan memaksa dengan adanya tsunami bisa mendapatkan gol. Ternyata damage sangat cukup banyak dan satu terhadap Guardian. Berhasil menerima damage dan Make It masih terlalu kuat di depan sana. Mengabsorb semua damage yang diberikan oleh EVOS. Menerima dengan lapang dada dan tidak tumbang sama sekali. Make It masih itu strong. Iya, dan Kenzinski walaupun dia punya posisi yang bagus juga tadi ya untuk kabur dan menghindari apa yang dilakukan sama EVOS. Di saat dia mencoba untuk mencicil lagi-lagi. Ini Granger lumayan lemah dengan adanya Hating Power. Favor, Flash of the Oasis dan Guiding Wind ini benar-benar membuat kalkulasinya buyar Om. Benar, jangan lupakan juga extra shield ya, yang diberikan dari Guiding Wind yang itu membuat dia lumayan sulit tadi untuk bisa mengaktifkan Skypierce. Wah, dia kena perfect turtle kah? Itu pasukan dari tim Geek Bomb. Karena kondisi saat ini lihat terus ke otomatis depan. Albert masuk! Fatal Retribution from Albert dan lihat KYY udah standby dengan Guiding Wind-nya. Dan di depan sana perpasukan dari tim EVOS. Bahkan memasang tim Fabrikan seorang Palesky. Sekarang memotorkan seorang Natko masih bisa dilindungi. Dengan tubuhnya yang sangat kuat tapi berat. Memberikan informasi di arah bottom lane. Dia berhasil memaksimalkan waktu yang dia punya. Ya, dan ini juga adalah the power of level yang unggul dari Albert. Beda, 2 level ini akan menjadi sangat pengaruh untuk power retribution ya Om. Ya, kalau power retribution ya pasti pengaruh, tapi untuk team fight nggak terlalu terpengaruh ya. Karena kan yang dicari dari Frederick sendiri adalah efek-efek situnya dia Ya. yang sebenarnya cukup untuk bisa menahan. Menjadi badan buat yang lainnya juga. Cuman ya untuk perebutan objektif yang menjadi masalah pastinya bagi Geek. Sehingga mereka harus bisa memenangkan team fight-nya terlebih dahulu. Dan akhirnya gagal untuk perfect turtle ya. Bagi Geek dan Oh, keadaan dipaksa. berbalik sekarang EVOS justru yang memberikan tekanan terhadap pemain-pemain dari Geek Fam. Goldnya juga swing ul. Iya. Lihat goldnya langsung 1.800. Dan satu kondisi turtle aja dia langsung dapetin 2.000 gold difference. Gimana kalau setelah ini mereka berhasil mendapatkan ke arah Lord? Ya, ini lebih ke Aboy yang harus bisa cepat sih menjelaskan itemnya.
Karena kita melihat target dari EVOS juga ini menuju ke Aboy karena mereka sadar Sanguine Claw dan juga Bad Company akan bisa mendeal begitu banyaknya damage. Apalagi kan dirinya ya yang harusnya masih memiliki Glowing One juga untuk memberikan potongan terhadap shield, heal yang dimiliki sama Baloski tapi agak cukup agresif. Dan jangan lupa kan Baloski ini terlalu banyak purify loh. iya. Dia nggak bisa sembarangan seperti itu. Makanya susah kan dari tadi bener-bener disable banget. Dan sekarang kalau gue lihat ya, dari Brats ini gak usah team fight tuh berdekatan. Dia cukup aja ngeliat Fredry di depan sana, pukulin Fredry-nya aja udah cukup. Tapi gimana cara mainin piercing strike ke belakangnya itu loh Om? Ya, atau jalan lain untuk EVOS ya jelas. Split karena Fredry bukan physically bisa split. Oke, dan saat ini kita tidak memiliki vision terhadap tim Geek siapa yang harus di-split. Gops butuh juga di team fight. Tapi show di arah bottom lane dan show di arah Lord yang pertama kali ini menandakan para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka harus sudah mulai standby on position. Ya, dan itu bala bantuan yang hadir ke arah bawah ya untuk mendorong adanya outer turret ternyata berhasil pula untuk bisa didapatkan atas adanya kombinasi Kensinski dan juga Gob. Sementara EVOS yang minim informasi juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung set up ke area dari Lordnya. Ya, tapi perbedaan level retribution ini masalah banget ya karena Albert juga Beda 3 level ya. 3 level difference. Jangan lupa. Make it. Ada soul server juga, jangan lupakan itu juga Om. Jadi cukup mempengaruhi, tapi lihat langsung di depan sana ada Tsunami Slam yang gagal mendapatkan sosok dari seorang Swallow. Informasi telah cukup mahal, didapatkan oleh para pasukan tim EVOS. Apakah mereka akan memaksa Tifa dan Avatar Guardian? Fnatic gak ada didapatkan sama sekali dan pangan Retribution from Malphite yang on point memberikan vision yang cukup jauh di depan sana. Sementara belakang dan Press War telah dikeluarkan. Perpasukan dari tim EVOS, mereka harus mundur mendadak dan lihat mereka terlalu terpancing dengan tim fight yang dimiliki dari oleh seorang Geek Farm. Gops salah satunya. Kenapa? Kenapa nggak mereka lepaskan Om? Dan SOD-nya tadi nggak kena ya, yang nggak ngebuat dari Moskov-nya Brands ini bisa join the fight. Gue bersyukur nggak kena. Kalau kena bisa jadi korban itu bisa berikutnya jadi ya. korban berikutnya. Oke. Tapi purple buff di secure tadi ya, diambil bahkan untuk Aboy. Meskipun Lord dipegang oleh EVOS, tapi di sini untuk goldnya dikejar ternyata. Geeknya sanggup untuk back on the track. Mereka bakal nahan di barisan depan dan power dari Make It ini sudah sangat cukup sekarang. Level 12. Sangat-sangat maksimal sebenarnya sudah sekarang. Oke, tapi kali ini kita melihat perpasukan dari tim EVOS akan coba memasak di mana pergerakan dari seorang Granger yang masih belum terpikir dengan jelas untuk EVOS gimana cara makan Granger tersebut. Oke. Masih kembali netral ya dengan hadirnya Lord yang bisa ditahan perlahan juga oleh Geek Fam. Tapi ya balik lagi untuk Geek Fam mereka punya asuransi yang cukup menjamin Om dari Cecilian dan juga Grangernya. Itu dia ya. Kayak dua hero memang di awal Aboynya bisa pick off, tapi satu pastinya nih, Kensinski belum ada jawaban sama sekali. Oke. Kayak dia safe di bagian belakang banget, dia bisa ngemaksimalin juga nanti untuk bisa ngedeliver damage-nya. Si Halberd bahkan dibeli dengan Kensinski sekarang. Dan kalau EVOS mereka bakal ngajak untuk main front to back, ini bahaya banget loh buat EVOS-nya. Karena masih ada Make It dan Aboy Kensi di belakang ini yang jadi sumber masalahnya. Iya sekarang Sanguine Claw tuh BT-in banget sih. Ya, Albert BOD loh. Ini bakal lebih sakit dan ngebus banget ke belakang. Oke. Dan bisa jadi target utamanya adalah Aboy. Bisa jadi. Ya tapi main front to back harus lewatin tembok-temboknya dulu nih ya. Benar. Atau ya bisa di-distract aja dengan adanya split push power yang dimiliki sama Moskov-nya Brands. ya menurutku split push lebih better sih buat EVOS ya. Ya. Karena mereka dari Geek nggak bisa kontes juga buat split. Harus ada 2-3 yang dikirimkan kan untuk Geeknya. Dan jangan lupakan awareness dari map push dari Geek Fam ini harus benar-benar dicek kenapa. Jangan sampai terjadi seperti Make It sebelumnya. Yang berhasil menumbangkan lawannya ketika dia bermain di dalam rumput. Itu yang harus diperhatikan. Albert bisa saja langsung menyelesaikan sosok dari seorang Aboy dengan cepat. Karena kondisinya Aboy dari segi item dia nggak punya Winter. Belum. Belum ya, masih menuju ke damage dulu ya untuk Aboynya juga. Sementara kali ini untuk adanya persembunyian yang dilakukan sama EVOS, ini ngebuat dari Geek juga masih minim banget siapa yang didelegasikan untuk buka vision. Wah, benar sih kalau buat Iya. mungkin untuk delegasinya ya Make It. Cuman Oke. Make It ini pegang Retribution. Jadi gak bisa sembarang juga untuk bisa maju. Ya dan gak ada Matilda buat dia ya. Bener, sedangkan untuk Baloski sendiri ya tugasnya dia main pick off kan. Sedangkan pick offnya mau kemana dulu? Oh itu Oke, kosong. Baloski di depan sana, Purify telah dikeluarkan. Membuat perpasukan tim EVOS kali ini harus benar-benar memikirkan satu momentum yang sudah dilakukan oleh Baloski. Karena apa? Baloski sudah mendapatkan fleeting time. Jadi bisa kalkulasinya, bisa palsu.
Oke, bakal di-commit Lordnya ternyata. Oke, bakal coba dikomit oleh para pasukan dari tim EVOS. Apakah berhasil dapat oleh seorang Alphard? Setelah belakang teamfight terjadi, apakah mereka akan memaksakan keadaan untuk teamfight? Mundur adalah sebuah jawaban yang paling tepat. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS, mereka akhirnya sadar walaupun ragu ya. Mau mundur aja mereka ragu tadi. Ya, dan Gifam juga nggak bisa mengejar sejauh itu ya, karena EVOS-nya mereka langsung balik kanan bubar jalan tapi nggak berhenti. Nami Slam dan dapat terus kali dia bakal coba untuk men-zoning out, tapi Swallow pergerakannya sangat baik. Dia melakukan flanking dari sisi samping, membuat para pasukan dari tim EVOS. Nampaknya kali ini membuat mereka harus memaksa teamfight supaya di arah bottom lane Minion bebas mendapatkan satu base turret. Tidak bisa terlalu kena terus. Bras terlalu sakit damage-nya. Megita tertahan dan Bras hilang. No way. No way! Para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan inti dari permainan mereka. Iya, coba untuk ngejar dengan Abyss Walk tadi memang HP dari Kenziski yang sangat-sangat low. Tapi dia juga punya rondo untuk bisa menghindari hal tersebut sampai akhirnya. Stacknya 200. 274 stack juga yang sudah mulai ditabung oleh Aboy. Sudah bisa memberikan efek pukul mundur tapi Swallow. Oke, Swallow. Bakal coba dipaksa dan Crimson backhand. Berhasil membuat sosok seorang Mikis kali ini sedikit linglung. Ya, tapi tetap tidak bisa mendapatkan turret. Ya sayangnya ya, dari lotnya juga yang sia-sia akhirnya. Dan mungkin target terbaik dari Baloyski sekarang adalah langsung menuju ke Albert yang tidak pegang Purify. Dan itu terjadi tadi Albert yang bisa di-pick up dengan Tsunami Slam. Dan yang lainnya juga ternyata berusaha untuk melakukan team fight. Yep. Dan Aboy. Ini udah dipercayakan ya. Ayo purple buff ambil aja. Orange buff untuk Kenziski. Rizky, gak apa-apa Wah, nih. Naked sudah sakit. jadi badan ya sekarang ya. Iya, Mikis udah tinggal digebukin aja. Aku ikhlas. Gak apa-apa. Aku yang ada di depan ya. Tapi itu tadi Sanguine Claw dan impact yang cukup mengikis HP dari Albert. Ya. Ini meskipun kita melihat ada dua wave misalnya datang ke tempatnya Giki juga, ini cukup menguntungkan Giki karena mereka bisa dapetin stacknya. Kumpul-kumpulin lagi dan masih ada santai bro. Santai bro. Kalau dari segi item ya, aku lihat Albert full damage nih. Yap. Full. Mau ke Endless. Iya, dari terlihatnya sih endless ya. Apakah dia nggak mau ke arah Winter Crown? Kayaknya lebih wise untuk di menit-menit 15 ke atas. Dan melihat para pasukan dari tim EVOS yang memiliki Purify banyak, Albert akhirnya memilih untuk mengumpet juga ya. Karena dia target utama. Dan jangan lupa nih, Gik tadi mereka mainnya lagi posisi under. Dari item-itemnya, dari levelnya juga. Sekarang mereka sudah mulai mengejar. Mengejar, stabil. Mulai imbang juga, dan ini berarti agak bahaya. EVOS adalah main front to back. Apakah memang jawaban juga? Baloyski dikejar? Oh, Baloyski bakal coba dihajar di depan sana, membuat para pasukan dari tim EVOS. Akan ada Tsunami Slave. Tapi masih ada Purify. Team fight yang gagal diberikan oleh para pasukan dari tim Gik. Ternyata ketika dia sadar Purify itu lebih lama dibandingkan dari fleeting time yang bisa mendapatkan berkali-kali om. Dan sekarang juga Jadi sama-sama. dia nggak takut. Tapi sama-sama saling reset ya. Sembari menunggu untuk next Lord-nya nih. Kayak keputusan dari EVOS ini harus benar-benar matang. Apakah mereka mau mendapatkan Lord atau dilepaskan saja dan memilih untuk team fight. Gua lihat sih ini Baloyski bisa buying time sampai dia punya Tsunami Slam. Team fight dan dia udah tahu targetnya kayaknya bisa dimakan tembakan di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS yang dipukul mundur loh dari tadi. Mereka nggak punya badan sama sekali dan itu dia Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan KYE yang tidak memiliki Purify, itu dia target yang utama dan para pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak bisa melakukan Avatar of Guardian. Terlalu banyak damage yang telah diberikan. Tapi Alphard termakan, ter-take down. Zoning out bakal coba dilakukan dan Pras di arah top lane mencoba untuk melakukan split push. Berhasil mendapatkan turret, the best thing yang bisa Pras lakukan. Tapi nampaknya Swallow tertampar oleh Petty Bang. Ini bencana. Menancap Brad. Dan Brad. itu saja Brad. No way. Oh no. Ini bencana. River Sweep dan Make It berhasil membuktikan di depan idolanya kalau dia berhasil menang atas Albert. Wow, dan River Sweep lagi-lagi game 1 hanya download belaka.